Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan segenap para tokoh agama dari berbagai macam agama yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menyatukan satu visi dan misi, yaitu untuk menebarkan kebaikan ke alam jagat raya ini. Siapapun kita, apapun profesi kita, termasuk ketika kita ini sebagai tokoh agama, maka agama manapun telah mengajarkan bagaimana hendaknya kita bersikap kepada makhluk Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusiakah, hewankah, atau kepada makhluk hidup yang lainnya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, menebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh agama kita, kalau Islam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia untuk memberikan satu kedamaian pada penduduk kota Madinah ketika itu dengan adanya piagam Madinah yang saling menjaga antara Yahudi, Nasrani, kaum Aus, kaum Khazraj dan yang lainnya yang berada di Madinah. Maka sama-sama untuk menjaga kedamaian. Begitu pula ketika di mana tokoh agama Kristen seperti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, mereka mengajarkan kedamaian kepada umatnya, memberikan kesehatan, kesembuhan kepada orang yang sakit buta, yang belang, dan macam-macam. Begitu pula Siddhartha Gautama dari Buddha, mengajarkan kebaikan, kedamaian untuk umat ini. Maka dalam hal ini banyak contoh-contoh dari para tokoh agama. Seperti seorang Raden Ja'far Shadiq yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus, di mana ia tidak mau menyakiti ketika itu pemeluk agama Hindu yang menganggap bahwa sapi itu suci. Maka ketika Idul Adha, Sunan Kudus menyarankan kepada umat Islam agar tidak menyembelih sapi. Maka digantilah dengan hewan kerbau. Maka hingga saat ini kita melihat bagaimana kerukunan antara umat Hindu dengan umat Islam terjaga dengan baik di Kudus. Bahkan penyebaran agama dengan cara toleransi dan juga dengan konstruksi berupa bangunan, yaitu Sunan Kudus, membuat menara Kudus itu berbentuk seperti vihara atau berbentuk seperti candi. Maka dalam hal ini ada penggabungan antara agama Hindu, Buddha, dan Islam. Disinilah bagaimana seorang tokoh agama yang tidak mau menyakiti umat-umat yang lainnya agar terciptanya kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Tentunya kita bisa melihat juga kepada founding father kita, para pembentuk negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mereka semua sama-sama berjuang, sama-sama menyatukan visi dan misi untuk kedamaian dan kesejahteraan. Maka ada beberapa tokoh agama dari Islam mengalah di antara butir-butir dari Pancasila tersebut, menghilangkan, yaitu menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Agar supaya apa? Agar semua suku yang ada di wilayah timur Indonesia yang mayoritas beragama Nasrani mau ikut bergabung untuk kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Dan begitu banyak negara-negara lain yang ingin belajar dengan bangsa yang kita cinta ini, bangsa Indonesia, yang begitu banyaknya budaya, suku, agama, tapi hingga saat ini Allah masih memberikan ketentraman dan kedamaian. Inilah yang diajarkan oleh semua agama, baik Islam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasihi dan menyayangi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kasih dan sayangilah oleh kalian.
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, maka akan mengasihi kalian makhluk Allah yang ada di langit. Begitu besar ajaran agama, memberikan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan bagi makhluk hidupnya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atau taubat bagi seorang, mohon maaf, WTS atau pelacur, ketika dia memberikan minum bagi seekor anjing yang hina. Maka dalam hal ini tidak ada kata siapapun dan apapun profesi kita, ketika kita mau berbuat kebaikan, maka di situ kita akan mendapatkan ganjaran pahala atau balasan kebaikan pula. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini atau nasihat sedikit dari kami akan menjadi ibrah pelajaran buat kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang mau menebarkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan, sehingga tercipta negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, tentram, katora, harjo. Itulah mudah-mudahan tercipta pada bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.